Tidak ada Ibu. Tidak ada semuanya hadir. Hadir. Hari ini kita masih membahas mengenai operasi fungsi ya. Hari kali ada juga pengurangan fungsi. Nah, kita akan membahas mengenai. Oke, ini akan melakukan khusus dari fungsi ya. Ini komponen fungsi. Oke, hari ini akan bahas mengenai komposisi dua fungsi. Nah, oke, sebelum itu kalian masih ingat dengan fungsi ketika misalnya nih di sini itu ada fungsi fx itu sama dengan x plus 1. Kemudian di soal diketahui bahwa x-nya itu sama dengan 2. Ditanya berapa fungsi f-nya atau berapa nilai fungsi f-nya? 3. Dari mana cara tahu 3? X ini substitusi dari x sama 1, berarti x nya jadi 2, jadi 3 itu. Oke, jadi penyelesaiannya itu misalnya yang ditanya adalah f2 nya ya berarti ya. F2 sama dengan x-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, konsep ini itu akan sama kita gunakan di komposisi dua fungsi. Yang berbeda hanyalah kalau di komposisi dua fungsi itu dia menggunakan dua fungsi, minimal dua fungsi ya. Jadi di sini ada fungsi x, ada juga fungsi gx. Jadi nah untuk penamaannya itu bebas ya. Kalau f, x, ax itu bebas dengan yang depannya asal dia berupa fungsi. Oke, syarat itu berupa fungsi. Jadi misalnya di sini x-nya kan ini diketahui 2. Nah, kalau misalkan dalam komposisi dua fungsi itu yang diketahui adalah fx-nya misalnya sama dengan x plus 1, kemudian gx-nya itu sama dengan 2. Nah, dia menggunakan konsep yang sama. Apabila yang ditanya adalah f dan gx. Nah, ini yang disebut dengan komposisi dua fungsi. Khusus hari ini kita hanya akan membahas mengenai komposisi dua fungsi. Sebenarnya baru kita bahas mengenai komposisi dari banyak fungsi. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah tujuan tadi dia menentukan posisi dua. Ini 2 ya harusnya. Komposisi dua fungsi. Iya, kata itu. Jadi komposisi dua fungsi dengan dekat. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama itu kita bisa menghitung diskon ganda, juga konversi mata uang dan memudahkan perhitungan dalam masalah yang membutuhkan langkah berurutan. Jadi kan dalam kehidupan itu kita menggunakan proses, ada tahapan-tahapannya. Nah, di komposisi ini itu membantu kita untuk mengetahui bahwa hasil akhir itu tidak hanya dipengaruhi oleh operasinya saja, tetapi dari proses-prosesnya. Misalnya di sini, ibu dilarang di suatu toko harganya 60.000. Nah, 60.000. Kemudian dari waktu ada diskon 5.000. Diskonnya di sini 5.000. Kemudian juga ada pajaknya. Pajak itu biasanya 10%. Oh, sekarang ada 5%. Kemudian itu 10%. Iya. Kemudian 10%. Nah, ini hasil dari harga yang kita beli atau barang yang kita beli dikurang dengan diskon, kemudian ditambah dengan pajak, itu akan berbeda ketika kita mengambil pajaknya dulu baru dikurangkan diskon. Nah, itu kan operasinya sama ya kurang lebih, tapi apa yang berbeda? Hasilnya berbeda itu hanya oleh tahapannya tadi, prosesnya tadi berbeda. Jadi itulah manfaat dari komposisi fungsi. Oke. Nah, apa sih definisi dari komposisi dua fungsi? Misalnya di sini diketahui terdapat hubungan A, B, dan C serta fungsi B itu menghubungkan A ke B. Jadi misalnya di sini ada titik X nih dihubungkan ke fungsi B. Jadi hasilnya adalah GX nih. Nah, kemudian dan juga ada fungsi F yang menghubungkan dari titik B dari ukuran B ke C. Nah, maka yang namanya komposisi dari fungsi D dan F yang meletakkan hubungan A ke C. Jadi dari ukuran ini ke C ini dinamasikan sebagai F bulatan G A ke C. Tuh, jadi namanya. Ini dibacanya bulatan ya. F bulatan GX itu sama dengan F GX. Jadi si GX ini. Nah, ini kalau dari sini kan tadi kita
Oke? Paham? Paham. Nah, lanjut. Nah, di sini ada komposisi dua fungsi. Itu ada dua untuk komposisi dua fungsi ya. Yang pertama itu apabila F bulatan GS, itu berarti saya F G-nya F bulatan GS karena GS-nya itu disubstitusikan ke dalam fungsi F. Jadi dia mensubstitusikan dulu si GS ini kita menggunakan dari belakang. Jadi X ini disubstitusikan ke fungsi G, kemudian fungsi G itu kita substitusikan ke fungsi F. Nah ini berbeda apabila kita buat Fx, berarti ini kita substitusikan fungsi X dengan fungsi F, kemudian F ke fungsi G. Makanya ini F. Ini yang fungsi X ke fungsi G. Nah di sini juga ada syarat kalau misalnya F bulatan GX itu tidak sama, tidak sama dengan G bulatan F. Oke, paham? Kita lanjut lagi coba ke contoh soal. Nah, oke, boleh ada yang bantu juga contoh soalnya? Oke, tidak coba. Tentukan F bulatan G X dan G bulatan Fx jika Fx sama dengan 2x ditambah 1 dan Gx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 3x tambah 4. Oke, kita tuliskan berapa fungsi Fx-nya di situ? 2x ditambah 1. Oke, berapa fungsi G-nya? X kuadrat dikurangi 3x plus 4. Oke, ditanya yang pertama apa? Tentukan F bulatan G. F dan Gx. Apa tadi F bulatan Gx dan apa? Fgx. Nah, berarti kita substitusikan ya si fungsi Gx itu ke fungsi F. Jadi di sini F itu kan fungsinya 2x plus 1. Berarti kita mengganti si x-nya ini dengan fungsi Gx. Jadi 2 dikali fungsi Gx. Oke, x kuadrat ini 3x plus 4 oke. Kemudian oke, dari mana satunya kan? dan fungsi X Oke, dari sini ya, satunya ya. Oke, ayo berapa? 2 dikali x kuadrat. 2 Oke, 2 dikali 3x. 2 dikali plus 4. Tambah. 1 Berapa hasilnya? Tuh ya hasilnya. Nah, kemudian yang ditanya selanjutnya apa? Cari G bulatan X. G bulatan Fx. Berarti yang mesti tambah dengan apa? Fx. Berarti kita mensubstitusikan fungsi Fx-nya ke fungsi G. Berapa? 2X plus 1 2x plus 1 dikuadratkan disesuaikannya ya. Diulang dengan 3 dikali 1. Oke. Nah, hitung. 2 kuadrat apa? 4. X dikuadratkan? Oke. 2 dikali dengan 2x? 4x. 4x kali 1? 4X Plus 4x. Kemudian 1 kuadrat? Oke, sekarang B3 dikali dengan 2x? Oke. B3 dikali plus 1? B3 plus 4. Berapa hasilnya? 4x. Jadi mana 2x? Coba kita angkat dong. Saya mau pilih coba. Naga 4x. Ini ya 4x dikurangkan 6x. Ini 2x. Satu ditambah dengan 4 plus 4 dikurang 3 3. Berapa? 2 Atau kedua? Jadi 2 plus 2. Bilang sudah ya? Paham? Oke, kalau paham, di sini ibu sudah siapkan LKPD, di mana LKPD-nya akan kalian kerjakan cara berkelompok. Dan untuk kelompoknya itu, nah ini, oke, ini kelompok satu ada Nabila, Kadek, dan Nabila. Kemudian kelompok kedua ada Hasan, Taka, dan juga Nida. Sekarang kelompok satu di tangan ibu, kelompok kedua
Jadi kan yang Pokoknya perhatikan ya. Yang diketahui itu X itu merupakan harga sebuah buku. Kemudian ada diskon 5.000 dan ada biaya tambahan 2.000. Kemudian ada FX itu yang sama dengan harga setelah diskon dan GX yang merupakan harga setelah ditambah biaya. Yang nomor 2, berdasarkan perusahaan di atas buatlah model matematika untuk fungsi FX dan GX. FX tadi kan harga setelah diskon berarti harga buku setelah diskon berarti X dikurang 5.000. Sedangkan GX itu harga buku setelah ditambah biaya berarti harga buku X ditambah 2.000. Oke, kelompok lain sama? Sama dong. Sama, tidak ada perbedaan? Iya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Kelompok dua ya? Ya, ingat ya, jadi informasinya ini yang pertama kita harus tahu X itu apa, yaitu harga buku. Kemudian diskon dari 5.000 dan biaya tambahannya itu 2.000. Kemudian model matematikanya juga, yang tadi kan harga buku dikurang dengan diskon, berarti X dikurang 5.000. Dan untuk GX itu harga buku ditambah dengan biaya tambahan. Oke, benar. Lanjut ke kelompok kadek, boleh dijelasin dulu kelompok satu ya? Nah, di sini pertama kan ditanyanya G bulatan fx. Nah, di sini kan ini fungsi gx-nya. Terus kita masukkan fungsi fx ke nilai x ini. Nah, fungsi fx ini adalah x min 5.000. Terus dioperasikan dapatlah x min x dikurang 3.000. Inilah hasil dari G bundaran fx. Lalu di sini kan yang B itu f bulatan gx. Nah, fungsi fx-nya itu adalah x min 5.000. Nah, terus nilai gx-nya itu dimasukkan distribusikan nilai x, yaitu x min 3.000, jadinya dikurang 5.000. Nah, dioperasikan jadinya x min 800. 800. Oke, kelompok lain ada yang berbeda? Kelompok dua, Hasan? Beda ya Bu? Beda. Di mana Yang perbedaannya? ini nomor D. Yang di B, oke. Mau maju? Di mana letak perbedaannya coba? Nanti. Oh, oke. Karena ini kan GX kan Ibu. GX itu kan X plus 2 bukan X min 3.000. Nah, ada X 3.000 dapat dari mana? Oh iya, salah ibu, salah baca. Oh, dengan G bundaran fx sama. Oke, jadi ini harusnya 7.000. X plus 2.000 ya? 2.000 dikurang dengan 5.000, maka X itu sama dengan X min 3. Jadi X nya berapa? X nya berapa? X min Min 3.000. X Min 3.000. Ini arti 3.000. sampai sini paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu komunitasnya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada coba buat kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo siapa? Angkat tangan. Oke, Dara boleh. Kesimpulan dua fungsi adalah menggabungkan dua fungsi sesuai urutannya. F bundaran Gx sama dengan F Gx dan G bundaran F X sama dengan G Fx. Gitu. Oke, ada yang mau menambahkan? Ruby boleh. Sebenarnya cara lihatnya salah atau enggak itu ada di kesimpulan, yaitu kalau misalnya F bulatan Gx ini sama dengan F bulatan Gx itu tidak sama dengan G bulatan Fx, G bulatan Fx. Jadi kalau misalnya sama berarti ada yang salah, tapi kalau tidak sama dengan berarti sudah benar biasa. Oke, nah tapi di latihan tadi sama atau berbeda? Sama. Sama, jadi itu tidak menjadi patokannya. Ada beberapa kasus yang F bulatan Gx itu akan sama dengan G bulatan F. Oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya Ibu. Boleh. Jadi komposisi dua fungsi itu saya tambahkan dia itu memetakan dari fungsi A ke fungsi C langsung. Kalau misalnya fungsi A ke fungsi B itu kan misalkan fx, fungsi B ke C itu gx.
Kalau FOGF bundaran GX itu dari memetakan dari himpunan A langsung ke himpunan C. Oke, good job. Oke, jadi kita akan tepuk tangan dulu. Ya, jadi komposisi dua fungsi ini merupakan beberapa dua fungsi ya sebenarnya. Jadi secara umum, jadi secara umum sebenarnya komposisi dua fungsi. Kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, dia ada dua ya, ada F bulatan G atau ada G bulatan FF. Itu tergantung dengan urutan di belakangnya. Jadi kita kerjakan dulu dari sisi yang belakang dengan sisi yang depan karena komposisi dua fungsi itu mempengaruhi urutannya itu akan mempengaruhi hasilnya. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi atau ada yang masih bingung terkait ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu ada tugas untuk kalian. Silakan buka halaman 45. Nomor 1, 2, dan 3. Oke, silakan dicatat dulu. Nomor 1, 2, dan 3. Jangan lupa